Pak, itu hanya satu. Udah diam. Pak. Aku mohon, kamu sekarang angkat kaki. Jangan pernah kaki kamu menginjak kantor elit di sini. Bagaimana cara dia menghidupi keluarganya kalau dia tidak mempunyai pekerjaan? Seharusnya sebagai manusia, jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang kalian tidak tahu apa nyatanya. Kalian itu harus memanusiakan manusia. Di sini, kerjasama yang paling utama. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka. Terus Pak, terus pol kanan Pak, terus Pak, terus Pak, terus Pak, terus stop Pak, stop. Aduh, untung aja nggak kejepit. Aduh Pak, Kamu gimana sih? Kalau memandu mobil yang benar, udah bagus kan Pak parkirnya? aman kan? Aman kok Pak, tapi hampir nginjak kaki saya Pak. Soalnya tadi saya sudah nyuruh Bapak buat stop, tapi Bapak gak denger, malah terus mundur ke belakang. Kalau lagi enak ngapain harus di stop? Ya lanjutin. Kamu tukang sapu baru di sini. Iya Pak, ini baru 2 hari saya kerja di sini. Umur berapa diri kamu? Masih 21 tahun Pak. Oh, lihat. Kenapa Pak? Gak apa-apa. Itu ada apa yang benjol? Ini sabuk Pak. Oh, sabuk ya. Iya Pak. Kirain itu. Udahlah. Jagain mobil aku ya. Di sini aku sebagai manajer. Ngerti? Iya baik Jadi Pak. kamu itu harus manut dan patuh terhadap aku. Tapi mohon maaf ya Pak. Ada apa? Saya kan di sini tukang sapu Pak, bukan penjaga mobil Bapak. Oh, gak apa-apa. Seharusnya kamu itu lebih bersyukur. Kamu sudah jadi tukang sapu dan kamu harus menjagai mobil seorang manajer. Jadi kamu itu nanti ada bonus. Beneran Pak? Wah, pasti. Namanya siapa? Oh, nama saya Meli Pak. Oh, Meli ya. Iya Pak. Kok basah tangan kamu? Hah? Keringetan Pak. Oh, basah ya? Iya, keringetan. Ya udah, nyapu yang benar. Nanti jam istirahat kamu ke ruang kantor saya. Buat apa Pak? Ada bonus nanti. Beneran Pak? Langsung dapat bonus hari ini juga? Iya. Wah, saya jadi nggak sabar Pak. Ya udah, harus sabar dulu untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan. Nah, ya udah, kamu kerja yang baik ya. Ya, siap Pak. Oh, ternyata dia manajer di sini. Jadi gak sabar deh nungguin bonus aku dari Pak manajer itu. Siapa ya tadi namanya? Aku lupa nanya lagi. Udahlah, mending aku sekarang lanjut nyapu aja. Iya, Rum. Sebenarnya aku males sih sekarang yang mau masuk kerja. Males kenapa sih kamu itu? Ya malas yang setiap hari ketemu sama komputer. Kamu Rum,
Ada-ada aja sih, namanya kita itu kerja di kantoran. Adanya itu setiap hari ketemu sama komputer. Kalau enggak sama karyawan yang lain tuh. Apalagi ketemu sama Pak Vero tuh. Dia tuh kan sering banget marah-marah sama kita. Iya Rum, aku tahu Pak Vero itu sering marah-marah sama karyawan. Karena apa? Karena dia itu manajer di sana. Jadinya dia itu ngambil seenaknya. Tah, kayak ada yang beda gitu kalau misalkan aku tuh nggak bikin owner di sana. Harum, mungkin Pak Vero itu punya darah tinggi ya, makanya dia itu suka marah-marah pada kita. Bener banget, apalagi kalau dia tuh tengkar sama istrinya. Yang kena imbasnya tuh kita berdua, ya kan Tah? Masa iya sih Rum, manajer kayak dia itu suka marah-marah. Biasanya itu manajer itu baik hati, nggak suka marah-marah pada karyawannya. Gak tahu juga sih Tah, nggak jelas banget kan. Ya udah, sekarang itu kita itu harus sabar. Ini udah kerjaan kita. Sabar, ini ujian. Kalau kita nggak kerja mau makan apa? Wah, mobil siapa lagi nih? Bagus banget mobilnya. Pasti orang yang punya mobil ini bukan orang sembarangan di kantor ini. Pasti dia orang penting di sini. Hey Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Hey Dinda, masihkah di sana? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kamu petugas kebersihan yang baru di sini? Iya, Pak. Saya baru kerja di sini. Ya sudah. Semoga kamu betah di sini dan semangat terus kerjanya ya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Teman kamu mana? Siapa, Pak? Kamu cuma sendirian di sini petugasnya? Mungkin iya, Pak. Soalnya selama 2 hari saya kerja di sini, saya hanya sendirian, Pak, sebagai petugas kebersihan. Tapi saya sanggup kok, Pak. Saya sanggup untuk membersihkan seluruh area kantor ini, Pak. Saya kagum dengan semangat kerja kamu ini. Tingkatkan terus dan jangan lupa istirahat. Iya, terima kasih, Pak. Ya sudah, kalau kayak gitu saya permisi dulu ya. Baik, Pak. Ya sudah. Wah, keren banget Bapak itu. Udah ganteng, mapan, berwibawa lagi. Beda tuh sama bapak-bapak yang tadi. Udah pakaiannya hitam-hitam semua. Kulitnya juga. Ups. Itu bapaknya kenapa ya? Kok jalannya sempoyongan gitu? Aduh, Pak, astaga. Aduh, Pak, astaga. Pak, Bapak kenapa, Pak? Pak. Aduh, kok nggak ada orang sama? Tolong. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Aduh, gimana dong ini? Pak. Kenapa ya Bapak ini ya? Duh. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Obat saya. Obat? Di mana, Pak? Di mana obatnya, Pak? Di dalam mobil. Sebentar, Pak. Saya bantu dulu ya, Pak. Aduh, sini, Pak. Saya bantu dulu. Aduh. Di mana, Pak, obatnya, Pak? Ketinggalan di dalam mobil. Di sebelah mananya, Pak? Cari saja di dalam mobil. Iya, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Buruan. Aduh, ada di sebelah mana ya? Aduh, di mana ya? Kok di sini nggak ada? Bentar, Rum. Apaan Tah? Itu kayaknya tukang sapu yang kemarin deh, Rum. Ngapain dia ya masuk mobilnya Pak Ferry? Apa jangan-jangan dia itu mau mencuri ya? Bener Tah, padahal dia kan cuma tugas kebersihan. Ngapain sampai masuk mobil segala? Wah, ini nggak bisa dibiarin, Rum. Kita itu harus ada bukti. Kita laporin tuh ke manajer. Ya udah, sekarang kita itu video. Cepat video. Bentar Tah. Tahu rasa kamu tukang sapu.
Ngapain juga kamu itu mau maling mobilnya Pak Ferry? Sekarang kan udah ada buktinya, ta. Bener, Rum. Iya, bener. Biar dia tuh sekalian tuh dipecat dari sini, nggak kerja di sini lagi. Betul. Mukanya aja dia sok polos, padahal kelakuannya seperti itu. Ta, mau kemana dia, ta? Mau kabur ya? Itu bukannya Pak Ferry ya? Mau Pak Ferry ngapain kenapa? ya? Udah, ta, kita ngumpet aja. Terus kita video yuk. Nggak bener, tukang sapu. Duh, Pak, saya udah cari-cari obatnya itu nggak ada di mobil Bapak. Terus gimana dong, Pak? Pak, aduh, apa aku kasih nafas buatan aja, Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pak, maaf ya, Pak, saya gak sengaja, saya seperti ini cuma niat membantu Bapak. Maafin saya, Pak. Bismillah. Aduh, Rum. Duh, dia itu ngapain, Rum? Dia tuh kok main di halaman kantor, Rum? Aduh, video lagi, Ta. Video lagi, Ta. Kok bisa sih dia tuh seperti itu? Ya ampun. Ampun, aku tuh bener-bener gak nyangka sama wanita ini, ta. Ya udah, kita itu samperin aja. Tunggu sebentar, ta, jangan disamperin. Terus kita ngapain di sini, Rum? Kita liatin aja sampai selesai, ta. Liatin orang. Iya, maksud aku liatin dia tuh langkah selanjutnya mau ngapain. Aduh, kok masih tetap ya, Pak? Apa mungkin ada di dompetnya ya obatnya? Sebentar ya, Pak, saya cek dulu. Udah nggak sih, ta? Nggak tahu, Rum. Wah, setelah seperti itu dia mendapatkan uang yang sangat banyak, ta. Rum, dia itu ngambil kesempatan dalam kesempitan. Enak banget dia itu. Kaya dong. Aduh. Yaudah yuk, kita kesana aja, ta. Laporin masalah ini, ta. Ya udah, ta, kita laporin nih, ta. Oh, ini dia ternyata obatnya. Obat asma. Oh, ternyata Bapak ini punya penyakit asma. Ini, Pak, obatnya, Pak. Berapa tablet ya? Satu aja deh. Ini, Pak. Permisi ya, Pak. Gimana, Pak? Aduh. Air ya, Pak? Aduh. Bentar ya, Pak. Saya ambilin air dulu. Aduh. Oh, ini ada air bekas aku lagi. Udah dah, nggak apa-apa. Namanya juga darurat. Sini, Pak, saya bantu minum. Ini, Pak, minum dulu, Pak. Udah mendingan kan, Pak? Gimana, Pak? Terima kasih ya udah mau bantu aku. Iya, Pak, sama-sama. Untung ada kamu. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu yang akan terjadi terhadap diri aku. Terima kasih ya. Iya, Pak, akhirnya Bapak juga sadar. Saya itu juga ikutan panik, Pak, dari tadi. Aduh. Ini kecerobohan aku. Aku lupa minum obat. Seharusnya setelah makan aku langsung minum obat. Gak bakalan deh kejadian seperti ini. Pak, maaf ya. Saya tadi buka dompet Bapak tanpa izin. Niat kamu kan mau menolong aku, bukan mau mencuri. Iya, Pak. Justru aku yang sangat berterima kasih sama kamu. Kamu sudah bersusah payah melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan hidup aku. Sekarang aku mempunyai hutang nyawa sama kamu. Udah, Pak. Saya melakukan itu semua ikhlas kok, Pak. Gak ada niatan untuk apa-apa. Sekali lagi saya terima kasih ya. Entah harus pakai cara apa untuk membalas kebaikan kamu ini. Mau minum lagi, Pak? Udah, terima kasih. Udah cukup kok. Mau saya bantu bangun? Sini, Pak, saya bantu, Pak. Oh iya, Pak. Ini dompet Bapak. Ini, Pak. Saya nggak ambil uang sedikit pun kok, Pak. Bapak bisa cek lagi sendiri aja. Saya percaya kok kamu nggak akan ambil uang saya. Ini untuk kamu.
Enggak Pak, enggak usah, makasih banyak. Ini kacamata Bapak. Kamu yakin tidak mau menerima uang ini? Enggak Pak, saya menolong Bapak itu dengan ikhlas kok Pak. Saya enggak mengharapkan imbalan apapun dari Bapak. Saya juga ikhlas untuk memberikan uang ini terhadap kamu. Bukannya saya mau menolak Pak. Meskipun saya banyak kebutuhan untuk berobat kakak saya yang lagi sakit, tapi saya nggak akan mengharapkan imbalan sedikit pun dari Bapak. Saya ikhlas menolong Bapak dan tidak mengejar uang Bapak. Sudah, kamu terima aja uang ini. Ini untuk biaya rumah sakit untuk kakak kamu, ya. Dan untuk yang tadi saya banyak-banyak terima kasih sama kamu. Dan uang ini nggak seberapa ketimbang hal apa yang kamu lakukan terhadap saya barusan. Terima kasih banyak ya Pak. Uang ini nggak sedikit jumlahnya. Seharusnya bilang terima kasih itu adalah saya kepada kamu yang sudah menolong aku. Kamu itu adalah pahlawan saya, penyelamat saya. Ya sudah Pak, ini kunci mobil Bapak dan ini kacamata Bapak. Terima kasih ya. Pak, terima kasih ya uangnya. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih sama kamu. Iya Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Iya Pak, udah enakan kan? Sudah lebih membaik daripada yang tadi. Saya mau ke ruangan saya dulu. Iya Pak, hati-hati ya Pak. Atau Ya. perlu saya antar? Gak usah. Saya sudah cukup kuat. Baik Pak. Saya gak mau tahu. Tugas kamu menyelesaikan laporan-laporan yang saya tugaskan terhadap diri kamu, saudara Pak Adi. Iya Pak, tapi semua itu masih ada di Darto Pak, laporannya Pak. Saya sudah menyelesaikannya Pak. Apapun alasan kamu, aku tidak memperdulikan itu. Yang saya butuhkan sekarang, laporan kamu terhadap saya. Jadi, kamu jangan main-main terhadap saya. Ini perusahaan dibangun oleh atasan. Kalau kamu tidak disiplin, lebih baik kamu undurkan diri. Ngerti kamu? Iya Pak, saya mengerti Pak. Tapi ini semua bukan salah saya Pak, salah si Darto Pak. Beliau yang tidak menyelesaikan laporan ini Pak, dan juga yang pecat saya Pak. Saya bekerja di sini sudah lama Pak. Saudara Adi, aku tidak mau tahu. Yang aku butuhkan sekarang kedisiplinan dan kerja keras dan tanggung jawab terhadap kamu, terhadap kantor ini. Jadi tolong, kalau kamu tidak mau dipecat, kamu harus berusaha. Target kamu itu di dalam kantor ini, semua butuh target. Hidup aja butuh target. Gimana kita supaya bisa makan? Bukan asal-asal kerja. Banyak orang-orang yang kerja, tapi tanggung jawabnya tidak ada. Iya Pak, saya mengerti Pak. Saya usahakan laporan itu besok sudah selesai semuanya Pak. Tolong berikan saya waktu lagi Pak. Harus berapa kali aku memberikan kesempatan terhadap diri kamu? Kalau kamu memang tidak sanggup bekerja di sini, lebih baik kamu angkat kaki aja, Di. Saya di sini udah capek memarahi karyawan-karyawan yang tidak bisa bertanggung jawab atas pekerjaannya dirinya. Permisi Pak. Masuk. Pak Vero. Jadi begini Pak, saya itu memberikan informasi Pak kepada Pak Vero. Iya Pak, itu sangat penting Pak, darurat Pak. Jadi gini Pak, tukang kebersihan itu karakternya sangat buruk Pak. Benar Pak. Diam kamu. Kamu mau membahas tukang sapu atau membahas pekerjaan diri kalian berdua? Hah? Kok bisa kita Pak? Kalian masuk ke ruang kantor saya. Saya itu lagi banyak masalah. Sertakan Adi nih. Adi ini cuma maunya minta maaf dan janji-janji doang. Laporan aja udah 1 bulan lebih dia tidak menyetorkan terhadap saya. Pak, bener Pak, dia itu udah berbuat yang macam-macam terhadap Pak Ferry Pak. Selain berbuat macam-macam, dia juga mau mencuri Pak, mencuri uangnya Pak Ferry Pak, seperti itu Pak. Betul Pak. Bener yang kalian katakan.
Bener Pak, kita itu ada buktinya Pak. Nih, lihat Pak. Pak Vero bisa lihat sendiri. Wah, ini sudah salah melangkah dia. Berani-beraninya seorang tukang sapu masuk ke dalam mobilnya Pak Ferry. Saya aja seorang manajer tidak berani memasuki maupun masuk ke dalam mobilnya Pak Ferry. Pak, dia tuh sempat Sama Pak Ferry Pak. Cucur bebek. Wah. bener Pak. Nggak beres, Pak. Panggil sekarang tukang sapu itu. Seorang wanita yang berkeliaran di sini. Saya tidak mau tahu. Saya tidak mau memelihara tukang sapu yang seperti itu. Setuju, Pak. Apalagi dia seperti maling, Dik. Iya, Pak. Sabar, Pak. Lebih baik Pak Vero sekarang fokus kepada masalah yang ini, Pak. Kalau masalah tentang saya, besok aja, Pak. Jangan menyelesaikan tentang masalah saya, Pak. Ini lebih penting, Pak. Diam kamu. Menurut kamu jangan pernah menghasut saya. Pengalaman yang saya perbuat hingga jabatan saya sudah tercapai manajer seperti ini. Itu bukan cuma-cuma. Jadi, kalau kamu ngomong, dipikir dulu. Jangan asal jeplak, ya? Iya, Pak. Omongan kamu itu bagaikan Permisi, orang Pak. yang bermuka dua. Bapak manggil saya ke sini. Kamu siapa? Saya petugas kebersihan yang tadi pagi, Pak. Ada apa ya, Pak? Jadi kamu yang berani-beraninya masuk ke dalam mobilnya Pak Ferry. Pak Ferry? Oh, Udah Bapak. diem. Aku pikir kamu wanita mahal. Nyatanya kamu wanita gampangan. Yang semudahnya tangan kamu mencuri dan merampas dompetnya Pak Ferry di saat Pak Ferry lagi sakit. Aduh, Jangan pasang muka polos terhadap saya. maksudnya, Pak? Aku tahu maksud kamu. Kamu di sini berpura-pura sok baik dan merayu saya tadi. Nyatanya tangan kamu seorang pencuri. Pak, tapi saya beneran nggak pernah mencuri, Pak. Sedikit pun saya nggak pernah mencuri barang orang lain, Pak. Pembohong. Pak, Udah jelas-jelas terekam video amatir. Bahwasanya kamu udah berani mengambil dompetnya Pak Ferry dan di dalam dompet itu ada uang. Di sini aku tidak mau memelihara seorang wanita seperti kamu yang pencuri. Pak, itu hanya salah udah diam. paham, Pak. Aku mohon kamu sekarang angkat kaki, jangan pernah kaki kamu menginjak kantor elit di sini. Pak, saya mohon, Pak, jangan pecat saya. Semua ini hanya salah paham, Pak. Saya bisa menjelaskan semuanya, Pak. Aku tidak butuh penjelasan diri kamu. Tapi, Pak, tolong jangan pecat saya dari kantor ini, Pak. Pak Adi, Iya, Pak. Ada apa, Pak? cepat usir wanita ini. Jangan sesekali dia menampakkan mukanya terhadap saya lagi. Baik, Pak. Pak, Permisi ya, Pak. Pak, saya mohon, Pak, jangan pecat saya, Pak. Cepat pergi kamu. Pak, saya butuh banget pekerjaan ini, Pak. Kalau kamu butuh pekerjaan seharusnya kamu tidak mencuri, Nona. Udah. Mendingan Mbak pergi secara baik-baik atau dipaksa oleh saya. Pergi sekarang juga. Seret aja. Baik, Pak. Permisi ya, Pak. Padahal aku cuma ingin menolong Bapak yang kena penyakit asma tadi. Tapi kenapa ya? Mereka semua bisa memfitnah aku seperti itu. Sampai aku dipecat sama Pak Manajer. Padahal aku sudah tidak melakukan kesalahan apapun. Aku harus cari kerjaan di mana lagi ya? Aku butuh banget pekerjaan ini. Sedangkan aku harus membiayai kakakku yang lagi sakit.
Aku taruh di mana ya berkasnya ya? Perasaan aku bawa tadi deh. Ah, ini dia. Nah, betul sekali. Hampir aja. Aku hampir kelupaan sama berkas ini. Soalnya ini sangat penting banget. Hei, kamu yang tadi bantu aku ya? Kenapa kamu tertunduk lesu seperti itu? Ada masalah? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi sama kakak kamu? Saya dipecat, Pak, dari kantor ini. Dipecat? Iya, saya dituduh mencuri, Pak. Dituduh mencuri? Iya, Pak. Oleh siapa? Siapa? Bilang sama saya, siapa yang nuduh kamu itu mencuri? Saya juga kurang tahu, Pak. Soalnya kan saya juga masih baru di sini. Iya ya. Cuma tadi yang diperlihatkan sama saya itu waktu saya nolong Bapak. Di waktu menolong saya? Iya, Pak. Mereka berpikir saya akan mencuri uang Bapak. Tapi niat saya kan cuma mau menolong Bapak. Kamu sudah jelasin belum? Kalau kamu itu niat kamu itu cuma mau menolong, bukan mau mencuri. Sudah, Pak. Tapi Pak manajer di sini nggak percaya dengan omongan saya. Dan saya juga nggak diberi kesempatan lagi untuk bekerja di sini, Pak. Manajer di sini? Padahal tadi aku sudah wanti-wanti dia. Tapi kenapa dia memecat dia? Ya udah. Kamu sekarang ikut saya. Kamu jangan tertunduk lesu seperti itu lagi. Kamu harus banyak-banyak senyum. Kita temuin manajernya sekarang. Buat apa, Pak? Untuk klarifikasi masalah yang tadi. Ini hanya kesalahpahaman dan saya ingin tahu siapa yang memfitnah kamu dan melaporkan kamu mencuri tadi. Ya sudah, kamu ikutin saya bertemu dengan manajernya sekarang. Baik, Pak. Kita harus selesaikan masalah kesalahpahaman ini. Permisi Pak Vero yang terhormat. Siapa ya? Saya, Pak. Udah berani-beraninya masuk ke ruang kantor saya tanpa izin. Saya lagi istirahat. Tolong nanti saja. Tapi Pak, saya mau istirahat. Tolong nanti saja. Tolong jangan ganggu ya. Ini sangat penting Pak soalnya Pak. Sepenting apakah keluarga kamu serta nenek kamu tidak ada pentingnya bagi saya? Penting sekali bagi hidup Bapak. Bagi saya ya. Iya, apa itu? Bagi hidup Bapak. Pak Ferry, kenapa Bapak gak ngabarin bahwasannya Bapak mau ke ruangan kantor saya, Pak? Masih tahu saya siapa? Oh, saya cukup mengenali Bapak semenjak saya bekerja menjabat jadi seorang manajer di sini, Pak. Minggir. Baik, Pak. Kursi ini cukup lumayan enak. Iya, sebagai penguasa seorang manajer di kantor ini. Benar sekali, Pak. Kursi itu dibuat khusus dari Jerman, Pak. Jadinya bikin badan, punggung, dan bokong kita enak, Pak. Saya cuma ingin bilang sama kamu, kenyamanan berada di posisi seorang manajer, penguasa di kantor ini. Jangan bisa menjadikan diri kamu semena-mena terhadap bawahan kamu. Karena kekuasaan kamu, jabatan kamu di sini.
kamu bisa seenaknya kepada bawahan kamu. Mungkin kita harus atur ulang posisi jabatan di kantor ini. Karena ada seseorang yang tidak bisa menanggung jabatan itu. Seorang pimpinan, seorang penguasa harus bisa mengayomi bawahannya, melindungi bawahannya, mengajari bawahannya. Bukan hanya sekedar memarahi bawahannya dan memecat bawahannya. Maksud Bapak seperti apa ya? Saya kurang mengerti, Pak. Perasaan yang saya kerjakan itu sudah amanah dari atasan, Pak. Jadinya saya memarahi karyawan itu ada maksud dan akibat. Istilahnya, Pak, tidak ada asap kalau tidak ada api, Pak. Saya tidak butuh orang yang pandai berkata-kata, walaupun itu realita. Itu bukan kata-kata, Pak, maupun realita, tapi itu fakta. Apa yang sudah terjadi di perusahaan ini. Saya sebagai manajer, saya harus memberi pembelajaran supaya tidak terulang lagi untuk karyawan-karyawan selanjutnya, Pak. Kamu bilang fakta? Benar, Pak. Tapi sayangnya kamu tidak tahu fakta yang terjadi. Kamu sudah memecat bawahan kamu sendiri. Saya memecat dia, Pak, karena dia sudah melakukan moral tidak baik di kantor ini. Moral seperti apa yang kamu maksud? Hah? Dia sudah berani-beraninya memasuki dalam mobil Bapak. Cukup. Jadi, bukan cuma itu, Pak. Dia sudah berani-beraninya memegang Pak Ferry. Cukup. Kamu tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Saya sudah melihat apa yang terjadi sebenarnya, Pak. Dia itu wanita yang bermuka polos dan berhati iblis, Pak. Dia melakukan hal itu demi menolong nyawa saya. Bener, Mbak? Iya, Pak Manajer. Saya hanya niat untuk membantu Pak Ferry yang sedang terkena penyakit asma. Siapa orang yang melaporkan dia mencuri dan bertindak kurang ajar terhadap saya? Panggil mereka ke sini. Baik, Pak. Jalan kaki, gak usah ditelepon. Baik, Pak. Halo. Di mana kamu? Cepat masuk ke ruang kantor saya. Penting. Sebentar lagi dua wanita bakalan datang ke sini, Pak. Sebagai seorang atasan, kamu tidak boleh gegabah mengambil keputusan, apalagi menyangkut hidup seseorang. Baik, Pak. Kalau kamu memecat dia, hidup dia bagaimana? Dia mau makan dari mana? Iya, Pak. Dia mau mencari uang dari mana? Iya, Pak. Saya salah, Pak. Baik, Pak. Permisi, Pak. Permisi, Pak Ferry. Dua wanita ini, Pak, yang melaporkan bahwasannya Meli ini adalah mencuri barang-barang berharganya Bapak. Jadi benar kan? Benar, Pak. Secara tidak langsung kalian sudah memfitnah penyelamat saya, penolong saya. Pak. Diam kalian. Iya, Pak. Kalian berdua sudah memfitnah wanita ini. Melainkan memfitnah tanpa menyentuh wanita ini. Karena kalian mempunyai lidah yang tidak bertulang. Makanya, kalau kalian mau melaporkan seseorang, lihat dulu keasliannya, lihat dulu faktanya. Kalau seperti ini, saya yang dimarahi oleh Pak Ferry. Cukup. Diam kalian semua. Baik, Pak. Di sini yang berhak berbicara itu saya. Untuk kalian, sebelum kalian menuduh dan memfitnah seseorang, kalian itu selidiki kebenarannya. Dia itu menolong saya, menyelamatkan nyawa saya. Kalian tuduh seperti itu, sama saja kalian menghancurkan dan menutup rezeki dia karena dia itu dipecat. Bagaimana cara dia menghidupi keluarganya kalau dia tidak mempunyai pekerjaan? Seharusnya sebagai manusia, jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang kalian tidak tahu apa nyatanya. Kalian itu harus memanusiakan manusia. Di sini, kerjasama yang paling utama. Bukan saling menjatuhkan dan saling menyingkirkan. Kalian sudah membuat
penolong saya dan penyelamat saya seperti ini. Kalian tidak cocok untuk bekerja di sini lagi. Lebih baik kalian pergi dari sini dan angkat kaki, kemasi barang-barang kalian. Pak, dipecat Pak. Udah Ya. diam. Seorang atasan kalian harus patuh apapun aturan itu. Kamu juga. Termasuk saya, Pak. Ya, sebagai seorang atasan, kamu tidak boleh semena-mena terhadap bawahan kamu. Kamu harusnya mengayomi, memberi mereka ilmu diri kamu, bukan marah-marah kamu. Pergi dari sini. Kamu tidak cocok menempati posisi seorang manajer di sini. Baik kalau seperti itu, Pak. Saya sangat berterima kasih terhadap Bapak sudah menyempatkan diri saya untuk bekerja di perusahaan Bapak. Kalau seperti itu saya pamit undur diri, Pak. Permisi. Selesai. Hei Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga.